Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini, senang sekali saya bisa bertemu Anda semua di mata kuliah keperawatan HIV/AIDS dengan judul Dasar-dasar Pengkajian Klinik pada ODA serta aspek psiko-sosiokultural dan spiritual. Jadi senang sekali kita bisa bertemu di kelas online Mr. Hendra ya, di channel YouTube ini dengan topik yang ini insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di materi yang lain. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 6 subtopik yang terdapat pada outline. Yang pertama adalah alasan kenapa kita melakukan pengkajian klinik, kemudian pendekatan pada pengkajian klinik, kemudian pengkajian subjektif berupa riwayat kesehatan baik dahulu maupun riwayat kesehatan saat ini, serta pengkajian objektif yang meliputi salah satunya adalah pemeriksaan fisik, serta planning atau perencanaan dan aspek psiko-sosiokultural dan spiritual. Kita masuk pada subtopik yang pertama tentang clinical assessment. Jadi, tujuan pengkajian klinik pada orang dengan HIV/AIDS yang pertama adalah mendiskusikan pentingnya dilakukan pengkajian klinik pada ODA. Kemudian, mengenali kemungkinan adanya abnormal findings atau temuan-temuan yang tidak normal berdasarkan hasil pengkajian baik subjektif maupun objektif dan dapat menentukan akurasi dari pengkajian klinik. Serta yang terakhir, yaitu dapat mengembangkan perencanaan yang tepat dan sesuai. Jadi, keempat poin ini yang menjadi tujuan pengkajian klinik pada seorang ODA. Kemudian, mengapa alasan kita melakukan pengajian klinik? Yang pertama adalah memperoleh data dasar atau baseline data tentang kondisi atau status kesehatan pasien setelah terdiagnosis HIV dan juga sebelum dimulainya terapi ARV. Sehingga penting bagi kita untuk mendapatkan data dasar terlebih dahulu pada saat pasien terdiagnosis pertama kali sebelum kita memberikan advice, sebelum meyakinkan pasien untuk dimulainya terapi ARV. Karena seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa penentuan terapi ARV itu membutuhkan suatu komitmen. Sehingga penting kita memperoleh data dasar apapun terkait pasien tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi adanya infeksi oportunistik. Artinya adalah infeksi-infeksi yang didapat karena terdapatnya penurunan sistem kekebalan tubuh yang membutuhkan penanganan. Kemudian mengidentifikasi adanya penyakit-penyakit kronik lainnya yang berisiko parah bahkan saat dimulainya terapi ARV. Nah, pendekatan-pendekatan atau approach yang dilakukan pada pengkajian klinik itu menganut sistem SOAP ya, subjektif, objektif, assessment, dan juga plan atau rencana. Yang pertama yang masuk dalam kategori subjektif adalah riwayat kesehatan baik dahulu maupun sekarang, serta adanya tanda-tanda gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Jadi keluhan-keluhan subjektif, keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh pasien. Dan sebaliknya, kita harus meng-cross-check-nya dengan pengkajian objektif, yaitu yang dapat diukur sendiri oleh kita, berupa pemeriksaan fisik umum, head-to-toe assessment, kemudian Jekyll, nanti Jekyll ini saya akan jelaskan kemudian di slide selanjutnya, data dasar, pemeriksaan sistem, serta pemeriksaan diagnostik. Kemudian assessment, jadi pengelompokan data-data fokus berdasarkan data subjektif dan data objektif yang didapat. Jadi keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien secara subjektif, serta pengkajian-pengkajian objektif yang kita ukur, kita kelompokkan berdasarkan fokus-fokus datanya, sehingga kita bisa mengakses. Nah, tujuannya setelah dilakukan assessment adalah tindakan perencanaan atau planning, yaitu berupa tindak lanjut, berupa perencanaan yang dapat kita lakukan pada pasien atau ODA dalam hal ini, dalam konteks materi kita pada hari ini. Kita masuk pada sub pokok dari pengkajian klinik yang pertama adalah pengkajian data secara
subjektif. Jadi history taking, mengkaji riwayat-riwayat. Jadi ada beberapa pertanyaan, daftar pertanyaan ya, questions, dan juga rasional mengapa kita penting untuk mengorek atau mencari tahu melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah keluhan utama atau main complaint. Juga alasan visit atau kedatangan pasien tersebut, serta mungkin riwayat-riwayat yang dirasakan pasien terkait dengan keluhannya tersebut. Dengan rasional, pertanyaan-pertanyaan kita mengorek tentang keluhan utama adalah untuk melibatkan gitu ya pasien dalam perawatannya, sehingga data yang kita dapatkan itu kan diharapkan cocok ya dengan kondisinya pasien. Kemudian take note of the timeline of event. Jadi kita bisa membuat catatan-catatan terkait dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien, sehingga nanti arahnya kan dari subjektif, objektif, kemudian assessment dan plan. Jadi harapannya nanti kita dapat menentukan jadwal atau timeline dari planning yang akan kita susun bagi pasien. Kemudian kita juga penting untuk mengkaji secara subjektif mungkin tentang keluhan-keluhan yang berkaitan dengan adanya penyakit tuberkulosis, jadi TB screening, jadi mengidentifikasi gejala-gejala pada penyakit tuberkulosis yang lazim biasanya terjadi pada seseorang dengan status imunokompromis, dalam hal ini ODA ya, penurunan sistem kekebalan tubuh. Jadi screening juga untuk IPT eligibility. Jadi eligibilitas dari IPT atau kepanjangannya adalah isoniazid preventive therapy. Kemudian yang ketiga adalah penting untuk kita mengkaji simptom-simptom yang terkait dengan STI atau sexual transmitted infection. Jadi untuk mengidentifikasi gejala-gejala yang terkait infeksi yang ditransmisikan secara hubungan seksual ataupun perilaku-perilaku yang berisiko menularkan penyakit secara seksual. Family planning atau perencanaan pada keluarga ini penting untuk dikaji juga, terutama untuk mengidentifikasi jika terdapat salah satu anggota keluarga, dalam hal ini mungkin pasangan ya, pasangan dari pasien si ODA, salah satu pasien atau pasiennya sendiri jika hamil, sehingga hal tersebut kan memang harus direncanakan akhirnya bagaimana jika seorang ODA atau pasangan dari ODA itu sedang hamil, kemudian kebutuhan untuk melakukan tindakan pap smear, serta kebutuhan mungkin dalam pemasangan tindakan kontrasepsi. Selanjutnya adalah general symptom, jadi tanda-tanda atau gejala yang umum seperti pertanyaan tentang nyeri jika pasien memiliki tanda gejala yang nyeri. Jadi dengan rasional mengidentifikasi adanya permasalahan-permasalahan pada sistem yang lain seperti misalnya central nervous system, kemudian musculoskeletal system, kondisi mental atau mental health, GIT atau pencernaan, pernafasan atau respiratory, kardiovaskuler, dan juga genitourinaria. Kemudian selanjutnya ada adverse effect, jadi efek-efek tambahan untuk mengidentifikasi dan menentukan grading dari adanya efek samping tambahan dari obat yang dikonsumsi. Kemudian screening dari penyakit-penyakit kronik atau chronic disease screening, jadi mengidentifikasi adanya beberapa komorbid yang membutuhkan manajemen komprehensif. Untuk adherence sendiri, adherence di sini yang dimaksud adalah tingkat kepatuhan, jadi kepatuhan pasien. Jadi penting kita juga untuk mengkaji tingkat kepatuhan. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepatuhan. Karena seperti kita tahu terapi antiretroviral ini kan dikonsumsinya tidak hanya 1-2 hari saja, tapi seumur hidup. Sehingga seperti yang saya katakan di slide sebelumnya bahwa bagi seseorang yang baru saja teridentifikasi HIV, kita memerlukan langkah yang tidak serta-merta, tidak terlalu cepat untuk membawa
seseorang yang baru saja teridentifikasi atau terinfeksi HIV langsung diberikan terapi ARV, karena yang kita butuhkan adalah sebuah komitmen seumur hidup dari seorang pasien yang baru saja teridentifikasi agar mau atau patuh untuk minum obat sepanjang hayat atau seumur hidup ya. Selanjutnya adalah medication and allergies, jadi pengobatan dan mungkin adanya faktor-faktor alergi seperti beberapa obat-obatan yang lazim menyebabkan alergi seperti penisilin, cotrimoxazole. Jadi tujuannya atau rasional dilakukan tindakan ini atau pengkajian ini adalah untuk mengidentifikasi seluruh pengobatan yang dikonsumsi oleh pasien, termasuk other OTC atau over the counter. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi bebas atau bisa dibeli bebas tanpa medical prescription atau resep dokter. Jadi atau juga traditional medication, obat-obatan tradisional seperti jamu. Jadi ini penting kita mengidentifikasi pengobatan-pengobatan, karena kan pengobatan itu tidak hanya pengobatan kimia ya, pengobatan itu kan juga ada yang tradisional atau yang herbal. Kemudian prior exposure to ART or on ART, jadi pajanan sebelumnya terhadap antiretroviral terapi dan mengidentifikasi possible drug interaction untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan interaksi-interaksi obat. Kemudian habits atau kebiasaan dan risk factors, jadi faktor-faktor risiko, contohnya konsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan terlarang, dalam hal ini narkoba, atau family violence, jadi kekerasan dalam keluarga. Kalau kita lazim mendengar istilah KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, itu masuk dalam istilah family violence. Juga keadaan-keadaan sosial seperti struktur keluarga, support yang didapat, employment status atau status dia bekerja, dan juga disclosure dengan rasional untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang membutuhkan konseling lebih lanjut, di mana hal tersebut mungkin dapat memberikan impact atau berpengaruh terhadap ketaatan pasien dalam mematuhi pengobatan. Jadi impact on the patient's adherence to the treatment. Selanjutnya adalah previous significant medical or surgical condition yang memiliki rasional untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi hospitalisasi sebelumnya atau previous hospitalization or condition that may influence the assessment or management plan, atau kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi pengkajian-pengkajian atau manajemen perencanaan. Nah, untuk selanjutnya setelah pengkajian subjektif, kita masuk pada sekarang objektif. Jadi seperti yang dikatakan tadi, pengkajian objektif itu adalah suatu tindakan yang bisa diukur, bisa diamati oleh kita. Kalau yang dikeluhkan kan tadi subjektif. Sekarang kita masuk pada yang objektif. Jadi general assessment pada pengkajian yang objektif adalah penampakan umum pasien. Apakah pasien terlihat lemah, sakit, atau bahkan sebaliknya pasien terlihat sehat dan baik-baik saja. Kemudian postur tubuh seperti apa, gesturnya, pembawaan dirinya, kondisi atau keadaan fisik secara umum seperti kondisi kulit, tekstur, warna, berat badan, dan lain-lain. Kemampuan penglihatan dan pendengaran, serta kondisi psikologis atau mental yang meliputi antara lain orientasi. Jadi penting bagi kita untuk mengidentifikasi orientasi pasien, orientasi terhadap waktu, orientasi waktu, tempat, dan orang. Bagaimana moodnya, bagaimana memorinya, perilakunya, dan perhatikan adanya tanda-tanda abnormal seperti suara, gerak tubuh, bau tubuh, dan lain sebagainya. Data-data dasar yang kedua adalah mencakup tinggi badan pada kunjungan pertama,
Jadi kita ukur dulu data antropometri ya, tinggi badan, berat badan, BMI atau body mass index, kalau di Indonesia kan indeks massa tubuh, atau pada pasien hamil bisa mungkin diukur juga MUAC-nya atau mid upper arm circumference. Jadi lingkar lengan atas atau lila dikaji pada setiap kunjungan untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi dari penurunan berat badan misalnya. Jadi untuk mengetahui status nutrisi juga, karena salah satunya untuk mengukur status gizi atau status nutrisi adalah kita bisa menggunakan data antropometri tinggi dan berat badan dengan menggunakan rumus BMI atau IMT. Kemudian yang selanjutnya adalah RR atau respiratory rate, heart rate atau detak jantungnya atau denyut nadinya ya, heart rate ya. Kemudian blood pressure atau tekanan darah, temperatur atau suhu dan point of care-nya, hemoglobin, kadar glukosa darah, pemeriksaan urine dipstick, tes kehamilan jika pasiennya terindikasi hamil. Kemudian mantok tes atau TST, yaitu tuberculin skin test. Nah, ini yang akan dijelaskan lebih lanjut. Sebenarnya Jekyll ini merupakan abbreviation, ya, singkatan dari jaundice, anemia, clubbing, cyanosis, odema, dan limfadenopati. Jadi masing-masing item dari Jekyll ini akan kita bahas satu persatu. J untuk yang pertama itu mewakili istilah jaundice. Jadi lokasi pemeriksaan untuk kita mengetahui apakah pasien ada jaundice itu kita lazim biasanya melakukan pemeriksaan di bulbar konjungtiva. Jadi sudah ada nampak di gambar sebelah kanan itu bulbar konjungtiva itu yang mana. Jadi biasanya kita mudah mengidentifikasi adanya jaundice atau kekuningan di daerah tersebut. Kemudian di palatum durum atau heart palate dan juga kulit. Nah, penyebab dari jaundice itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah hemolisis atau lisis pada darah, lysis of the blood, dan obstruction of bile flow from the liver. Jadi adanya sumbatan dari aliran empedu ya, aliran cairan empedu dari liver atau hati, dan juga kegagalan hepatoseluler disebabkan oleh banyak faktor termasuk obat-obatan seperti antiretroviral, salah satunya seperti efavirenz, lopinavir, atau bahkan juga obat-obatan tuberkulosis. Nah, kemudian komponen yang kedua dari Jekyll, A atau anemia. Jadi lokasi pemeriksaannya pallor of the mucous membrane of the scale. Jadi adanya pallor atau pepucatan ya, pucat di membran mukosa dari sklera, bisa juga tidak hanya di lokasi tersebut, tapi juga adanya di mukosa bukal atau pipi bagian dalam. Kemudian nail bed atau bantalan dari kuku, palm creases, telapak tangan, kemudian spoon shaped nails. Jadi bentuk kukunya tidak lagi sehat dan bisa diamati, mungkin ya bisa diamati untuk tanda-tanda anemia. Penyebabnya bisa karena TB sendiri atau HIV dan juga obat-obatan seperti azitromisin, cotrimoxazole, serta kondisi-kondisi yang lain seperti kekurangan atau defisiensi vitamin B12 dan zat besi. Yang ketiga adalah clubbing. Jadi clubbing di sini lokasi pemeriksaan bisa berupa change in shape of nails, jadi perubahan pada bentuk dari kuku. Juga yang sering kita dengar adalah clubbing fingers ya, dengan diamond test. Penyebabnya bisa banyak faktor, ya, kanker paru, kemudian chronic pulmonary suppuration, infective endocarditis, cyanotic heart disease, HIV itu sendiri, dan chronic inflammatory bowel disease. Kemudian C yang kedua dari Jekyll adalah cyanosis. Jadi ini berupa penampakan blue discoloration, jadi perubahan warna berupa penampakan biru ya, seperti lebam pada kulit dan membran mukosa. Nah, untuk daerah-daerah perifer bisa diamati di ekstremitas, atau di daerah sentral bisa diamati di lidah. Dengan penyebabnya juga banyak faktor, seperti penyakit-penyakit paru yang meliputi COPD, kemudian pulmonary embolism, polisitemia. Polisitemia ini untuk sekedar informasi adalah
lawan kata dari anemia. Jadi kalau anemia itu kan dikenal dengan kekurangan sel darah merah. Jadi kalau kita mau mengingat materi struktur dan fungsi darah, di mana dalam 1 ml darah itu bisa terbagi setelah melalui tindakan sentrifugasi dengan kecepatan tertentu, akan terbagi menjadi beberapa fragmen, antara lain plasma darah dan sel darah, di mana plasma darah 55%, sel darahnya 45%. Nah, kondisi anemia tadi, jika teridentifikasi persentasenya itu sel darah merah kurang dari 45%. Sebaliknya, polisitemia itu dapat diartikan sebagai komposisi dari fragmen-fragmen darah antara plasma darah dengan sel darah. Untuk sel darahnya sendiri yang tadi normalnya 45% menjadi lebih banyak sel darah merahnya jika dibandingkan dengan plasma darah. Nah, ini kondisi-kondisi polisitemia atau keadaan-keadaan abnormalitas pada hemoglobin. Kemudian penyebab yang selanjutnya dari sianosis adalah cold weather, jadi cuaca dingin, di mana pada cuaca dingin itu kan lazim pembuluh darah mengalami vasokonstriksi ya, sehingga aliran darah ke daerah perifer juga akan berkurang daripada normal, sehingga didapatkan mungkin kondisi-kondisi sianosis berupa tanda yang bisa diamati seperti yang sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah ODEM. Jadi lokasi pemeriksaan ini dengan melakukan pressing atau menekan selama 3 detik, press for 3 seconds at the behind medial malleolus and distal shaft of the tibia. Jadi dengan kata lain, kita menekan selama 3 detik kurang lebih ya pada daerah mata kaki, dan diamati bagaimana kembalinya tekanan yang sudah kita berikan selama durasi tertentu, dalam hal ini 3 detik. Nah, penyebabnya ada banyak hal dari odema itu. Bisa gagal jantung atau cardiac failure, gagal jantung kanan, gagal jantung kiri, dan gagal jantung kongestif ya, macam-macam gagal jantung. Dan saya rasa Anda semua sudah paham gagal jantung sebelah mana yang dapat menyebabkan pitting odem seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian penyebab yang kedua adanya liver cirrhosis atau cirrhosis hepatis atau cirrhosis hati, sama aja. Nephrotic syndrome, kemudian deep vein thrombosis, adanya trombosis vena yang dalam, sarkoma Kaposi. Yang terakhir dari Jekyll adalah limfadenopati. Ini merupakan pembesaran nodus limfe, dan pemeriksaan yang benar adalah dengan membandingkan satu sisi dengan sisi lainnya. Jadi contohnya adalah pembesaran kelenjar limfe di leher. Jadi harus simetris untuk membandingkan antara sisi kiri dan sisi kanan. Yang dikaji adanya pembesaran jelas yang bisa diamati, bisa diraba, adanya pergerakan mungkin dari jaringan pembesaran jaringan tersebut, serta adanya tenderness yang kita bisa lakukan dengan palpasi. Jadi tenderness di sini bisa diartikan sebagai konsistensi ya, kelembutan dari jaringan yang mengalami pembesaran tersebut. Selanjutnya masuk pada pemeriksaan sistem. Jadi pemeriksaan sistem di sini bisa dilakukan head to toe examination. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya rasa sudah tidak asing lagi bagi Anda semua. Kita mulai mungkin dari kepala dan leher, apa saja yang terdapat di sana. Jadi perlu dikaji pemeriksaan kelenjar tiroid, pada mata adanya konjungtivitis atau kelainan lainnya, pada THT, telinga, hidung, tenggorokan, mungkin bisa dikaji keadanya kandidiasis oral, ulcerasi, kemerahan pada throat atau tenggorokan ya, purulent discharge, jadi keluarnya apa istilahnya, purulent discharge itu ya pes gitu ya, cairan-cairan mengandung pes, bisa dari hidung atau dari telinga bagian dalam atau telinga bagian tengah, dari seluruh area telinga. Kemudian pada kulit, pemeriksaan sistem untuk integumen mungkin bisa dikaji adanya rash,
atau lesi atau discoloration, jadi perubahan warna, mucosal involvement atau blisters. Jadi blisters itu gambarannya mirip seperti bula. Kalau bula itu kan tipis ya. Jadi blisters itu bisa diartikan sebagai suatu gejala yang menimbulkan nyeri yang cukup memberikan gangguan pada seorang pasien. Jadi painful pada kulit, jadi nyeri pada kulit yang didapatkan berupa adanya cairan yang mengisi spasi antara lapisan-lapisan kulit. Jadi seperti bulan, namun bentuknya agak lebar. Bisa di googling gambaran blister seperti apa. Turun lagi ke bawah, yaitu pada pemeriksaan dada atau chest. Jadi yang dapat dilakukan yang pertama mungkin kardiovaskuler, adanya murmur, peningkatan jugularis vena pressure. Untuk paru-paru sendiri adanya bagaimana pergerakan dadanya, simetris atau asimetris. Kemudian displaced trachea, adventitious sounds seperti adanya bunyi wheezing, crepitasi atau pleural rap. Turun ke abdomen, ya tenderness ya yang penting untuk dikaji. Jadi konsistensinya bagaimana ya, rigidity, kekakuan dari dinding perutnya, adanya massa mungkin yang bisa teraba, pembesaran hati atau hepatomegali, karena lazimnya memang hati itu tidak akan pernah teraba. Tapi jika hati membesar, maka bisa dirasakan pada saat kita melakukan palpasi pada pasien. Untuk genitourinary, adanya ulcerasi atau perdarahan atau bagaimana konsistensi di area suprapubik, kemudian inguinal lymph node-nya bagaimana. Untuk muskuloskeletalnya, adanya vokal abnormalitis atau kelemahan, peripheral neuropati, confusion, neck stiffness, jadi kekakuan pada leher, abnormal reflexes, jadi munculnya refleks-refleks yang tidak normal, tonus ototnya, bagaimana tendonnya, serta abnormalitas-abnormalitas yang lain yang terjadi di otot atau muscle. Sedangkan pemeriksaan diagnostik yaitu immune function, jadi fungsi imun seperti hitung CD4-nya berapa. Screening for infection, jadi screening dari beberapa infeksi seperti CRAG. Jadi CRAG ini adalah cryptococcal antigen, adanya antigen untuk mengidentifikasi adanya infeksi dari Cryptococcus. HBsAg. HBsAg ini hepatitis B surface antigen, jadi adanya antigen jika mungkin pasien identifikasi atau terinfeksi hepatitis B, di mana hepatitis B ini kan pola penularannya atau transmisinya sama dengan HIV, jadi melalui hubungan seksual, melalui apa istilahnya ya, vertical transmission juga bisa, penularan melalui darah yang terinfeksi dan lain sebagainya, sama pokoknya dengan HIV, hepatitis B. RPR ini rapid plasma reagent, jadi screening untuk apakah pasien tersebut terinfeksi sifilis, jadi RPR, atau TPHA, jadi treponema pallidum hemagglutination, jadi untuk mendeteksi terlarut dalam sampel serum pada seorang pasien yang mungkin dicurigai terinfeksi sifilis. Atau rapid TB, jadi TB specific test, kreatinin, fungsi ginjalnya ya, kemudian eGFR, glomerulus filtration rate, ALT, HB, dan differential WCC, jadi white cell count, jadi hitung sel darah putih. Kemudian yang selanjutnya adalah fasting kolesterol atau kadar kolesterol puasa, trigliserida, viral load-nya bagaimana, laktat, potasium, dan fosfat, serta interpretasi dari TB, bisa melalui smear, kultur, drug sensitivity testing, atau DST, ya, serta gene expert atau disingkat dengan istilah GXP. Masuk pada yang
komponen A atau assessment, jadi membuat kesimpulan dari temuan-temuan abnormal. Dari mana temuan-temuan abnormalnya itu? Ya dari kedua pengkajian di atas, pengkajian secara subjektif maupun pengkajian objektif. Dan diagnosis adanya infeksi oportunistik, macam-macam infeksi oportunistik, bisa toksoplasma, toksoplasmosis, kemudian tuberkulosis, dan lain sebagainya. STI, sexual transmitted infections, jadi infeksi-infeksi yang ditularkan secara seksual, efek samping, dan lain-lain. Kemudian assessment membuat list masalah dari yang ditemukan. Tadi sudah dijelaskan di awal, pengelompokan data-data fokus, penentuan stage berdasarkan kriteria WHO, dan memutus terapi atau pengobatan. Sehingga memutuskan terapi atau pengobatan, yang dimaksud adalah mungkin kalau pasiennya dinyatakan negatif HIV namun dia merupakan kelompok risiko, maka mungkin perlu dianjurkan untuk pemberian profilaksis. Istilahnya itu PrEP ya. Atau bahkan kalau mungkin pasiennya sebaliknya, pasiennya sudah teridentifikasi positif HIV, maka mungkin perlu dipertimbangkan untuk memutuskan pemberian obat antiretroviral. Untuk yang terakhir dari SOAP, yaitu plan atau planning atau perencanaan. Jadi yang penting untuk direncanakan adalah pemberian terapi obat-obatan untuk ARV-nya, untuk infeksi oportunistiknya seperti TB, penyakit-penyakit yang ditularkan secara seksual dan lain sebagainya. Dan penting saya informasikan bahwa pada pasien HIV positif yang terdapat infeksi oportunistik sepertinya pada pertemuan terdahulu sudah pernah saya sampaikan, dan mungkin ada yang bertanya di antara Anda semua bahwa infeksi oportunistik, jika pasien HIV positif dan terdapat infeksi oportunistik, mana yang ditangani terlebih dahulu? Yang ditangani terlebih dahulu adalah infeksi oportunistiknya. Jadi disembuhkan terlebih dahulu, kemudian setelah sembuh minus infection oportunistik baru dimulai atau diinisiasi pemberian terapi antiretroviral. Pemberian terapi profilaksis atau PrEP ya, tadi sudah saya katakan, ya mungkin pasien teridentifikasi HIV negatif, namun dia masuk dalam kelompok-kelompok yang berisiko tinggi. Jadi penting untuk kita rencanakan pemberian PrEP. Menentukan apakah ada investigasi tambahan, evaluasi kondisi kronis yang membutuhkan perawatan, serta menyediakan layanan health education atau PENKES berupa advice atau saran-saran seperti kontrasepsi. Kalau salah satunya misalnya suaminya positif, istrinya negatif, ya mungkin penting untuk kita berikan advice atau saran penggunaan kondom saat berhubungan seksual, sampai pemeriksaan viral load-nya memberikan hasil yang unidentified atau tidak teridentifikasi, baru boleh lepas kontrasepsi untuk mungkin pasien tersebut ingin memiliki turunan atau anak. Seks yang aman dan lain-lain. Serta yang terakhir dari planning adalah dukungan dan juga follow up. Karena penting bagi kita sebenarnya untuk melakukan dua hal mudah kepada pasien yang teridentifikasi HIV positif. Yang pertama adalah dukungan, yang kedua adalah selain follow up, dukungan serta apa ya istilahnya ya, nanti saya ingat lagi. Jadi dengan kita memberikan dukungan, dukungan dan meminimalisir atau bahkan meniadakan stigma negatif pada pasien. Karena dengan dua hal penting tersebut, pasien itu kan merasa terangkul dan memiliki semangat untuk melanjutkan hidupnya, memiliki kemauan untuk melakukan hal-hal positif, antara lain seperti misalnya melanjutkan terapi pengobatan atau mau berobat dengan terapi ARV. Kemudian yang kedua, semangat untuk menjaga kondisi dirinya tetap sehat, berkualitas, kemudian produktif seperti kita yang sehat. Jadi penting memang kita memberikan dukungan dan tidak menstigma negatif pada seorang ODA, serta bagaimana kita memfollow up mereka. Dalam hal ini kita memfollow up status kesehatannya.
Nah, itu adalah adalah penjelasan dari clinical assessment yang bisa dilakukan pada orang dengan HIV/AIDS. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa aspek yang penting juga kita perhatikan pada seorang ODA yang meliputi aspek psikologis, sosio-kultural, dan spiritual. Nah, dikatakan untuk stres psikologis dan spiritual ini, pasien yang menderita suatu penyakit dengan kondisi akut, jadi sebagian besar akan menunjukkan adanya gangguan psikologis, diantaranya depresi yang akut. Apalagi kan kita tahu bahwa penyakit HIV ini, seperti yang kita bahas tadi di awal, pengobatannya tidak 1-2 hari, namun seumur hidup. Jadi penyakit ini akan menyertai ODA sepanjang hayatnya. Namun yang terpenting adalah bagaimana si virus tidak berkutik lagi di dalam tubuh. Sehingga nanti harapannya pasien yang mungkin merasakan gangguan psikologis seperti depresi, karena mungkin dirinya baru ketahuan, teridentifikasi, maka untuk jangka panjangnya diharapkan nanti depresinya setidaknya berkurang dengan berbagai macam tindakan berupa support dan juga meminimalisir stigma negatif pada pasien yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Suatu penyakit dan akibat yang diderita, baik akibat penyakit ataupun intervensi medis tertentu, dapat menimbulkan perasaan negatif seperti kecemasan, depresi, marah, ataupun rasa tidak berdaya, dan perasaan-perasaan negatif tertentu yang dialami secara terus-menerus dan ternyata dapat memperbesar kecenderungan seseorang terhadap suatu penyakit tertentu. Ini akan terjelaskan di slide setelah ini. Nah, ini dia. Efek stres psikososial spiritual pasien yang terinfeksi HIV terhadap percepatan kejadian AIDS. Jadi kalau kita baca tagline-nya atau judulnya, betapa stres itu sangat harus dihindari pada seorang ODA. Karena kenapa? Dengan stres yang terjadi pada seorang ODA, hal tersebut dapat mempercepat naiknya stage dari HIV menuju AIDS. Nah, dan ini terjelaskan oleh mekanisme respon terhadap stres. Kita mulai dari nomor 1, di mana sinyal stres diterima oleh hipotalamus. Jadi stres merupakan stimulus berlebihan dengan banyak faktor. Diterima oleh hipotalamus, di mana hipotalamus nantinya akan menghasilkan CRH atau corticotropin releasing hormone dan mengirimkannya ke hipofisis. Di mana di hipofisis sendiri dia menghasilkan ACTH atau adrenocorticotropic hormone dan mengirimkannya ke kelenjar adrenal. Di mana kedua jenis hormon ini, yaitu CRH dan ACTH, akan diterima oleh kelenjar adrenal, di mana nanti kelenjar adrenal yang menerima kedua hormon ini akan menghasilkan hormon kortisol, di mana kortisol berperan sebagai pencetus berbagai reaksi dalam tubuh ketika terjadi stres. Apa saja? Yang pertama, mungkin munculnya jerawat. Jadi biasanya lazim kan ya, kalau kita sedang mengalami stres dengan penyebab apapun, biasanya jerawatnya muncul. Penyebabnya salah satunya karena rilis dari hormon kortisol oleh kelenjar adrenal. Yang kedua, kenapa stres juga bisa dapat meningkatkan gula darah? Karena hormon kortisol juga dapat menimbulkan efek peningkatan gula darah. Yang ketiga, peningkatan berat badan, obesitas, penurunan kekebalan tubuh, dan perapuhan tulang atau osteoporosis. Nah, bahasan kita pada topik ini tentunya kita fokus pada penurunan kekebalan tubuh. Itulah mengapa tagline-nya, efek stres psikososial spiritual pada pasien HIV terhadap percepatan kejadian AIDS. Karena sekalinya kortisol ini dirilis oleh kelenjar adrenal yang dipicu karena adanya stres, maka dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh jika stresnya terjadi dalam waktu panjang. Sehingga dampak dari paparan kortisol ini pada pasien dengan HIV/AIDS itu berupa penurunan kekebalan tubuh, di mana bisa diamati dampaknya pada sistem imun, antara lain seperti berkurangnya atau menurunnya
kerja dari makrofag, kemudian sel CD4 atau T helper 1, sel plasma, interferon gamma, interleukin 2, imunoglobulin M, imunoglobulin G, serta antibodi HIV. Dan juga penurunan sistem imun akan menurunkan CD4, jadi kadar CD4 180 sel per mikroliter per tahun. Jadi itulah beberapa dampak pada sistem imun yang disebabkan karena paparan dari kortisol secara berkepanjangan yang dimunculkan oleh adanya stres. Nah, konsep tadi ini juga terkait dengan konsep yang sering kita dengar, saya rasa ya, konsep psikoneuroimunologi, di mana stresor yang diterima oleh otak, oleh hipotalamus, tadi sudah dijelaskan ya, ini akan merilis oleh hipotalamus, merilis CRH, kemudian diteruskan ke hipofisis, akan mengeluarkan ACTH, di mana menimbulkan gitu ya, intinya dapat menyebabkan efek pada beberapa organ seperti nodus limfe, kemudian kelenjar adrenal yang nanti dapat menyebabkan adanya gangguan-gangguan pada sel-sel imunitas. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang sistem imun, baik non-spesifik maupun spesifik, innate immunity maupun adaptive immunity. Nah, stres ini sama seperti slide sebelumnya, intinya adalah kalau kita ingin imun bagus, ya, khususnya pasien ODA, kalau ingin imun bagus, maka kondisi psikologisnya harus dijaga. Tidak hanya terbatas pada ODA, tapi kita juga orang yang sehat juga harus memiliki positive vibes, berpikir positif, berpikir yang hal-hal yang atau mengurangi atau meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan stres supaya psikis kita sehat, sehingga imunitas atau status imunitas kita juga akan bagus. Selanjutnya adalah General Adaptation Syndrome. Yang pertama reaksi awal. Reaksi awal itu adalah sering disebut dengan istilah alarm stage. Ya. Jadi penentuan apakah kita itu bisa fighting atau flight response. Jadi apakah kita mampu melawan adanya reaksi awal tersebut atau kita larut dalam sebuah kekalahan. Jadi flight aja. Kemudian yang kedua setelah alarm stage yaitu adaptasi. Jadi tubuh beradaptasi terhadap stres, membatasi dan mengatasi. Di mana ada dua cabang yang nanti akan bisa terjadi dalam proses adaptasi ini. Yang pertama, apakah pasiennya nanti mampu untuk beradaptasi atau pasiennya tidak mampu beradaptasi. Sehingga stres yang tidak mampu dipertahankan itu dapat menyebabkan suatu kondisi exhaustion atau kelelahan. Jadi masuk dalam exhaustion atau distress stage. Jadi stres yang tidak mampu dipertahankan akibat stres berulang dan berkepanjangan. Namun jika kita mampu mengelola stres, maka kita akan berhasil dan tidak masuk dalam kondisi atau status exhaustion atau kelelahan atau distress stage. Kemudian ini adalah masalah-masalah yang lazim kita temukan pada pasien HIV. Dari fisik tadi sudah ya jelaskan, sistem pernafasan, mungkin adanya infeksi oportunistik seperti TB, pneumonia, pada pencernaan, nausea, vomiting, diare, disfagia, persarafan letargi, ensefalopati, nyeri sendi, pada sistem integumen, sarkoma kaposi, dan lain-lain seperti demam, resiko menularkan infeksi. Untuk sosial, masalah sosial, perasaan minder dan tidak berguna di masyarakat. Maka dari itu penting bagi kita memberikan dukungan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dukungan dan tidak menstigma negatif ODA itu dapat mengurangi rasa mindernya sehingga pasien merasa masih dibutuhkan di masyarakat, masih merasakan dirinya berguna di masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk interaksi sosial merasa terisolasi atau ditolak, sehingga lazim memang terjadi fobia, ya. Fobia pada pasien ODA itu takut terhadap cibiran, padahal mungkin orang belum tentu semuanya mencibir. Jadi penting bagi kita untuk merangkul mereka. Untuk psikis, masalah-masalah psikis, integritas ego, perasaan tak berdaya, faktor stres baru atau lama, respon psikologis, denial, marah, cemas, irritable, serta adanya masalah ketergantungan, perasaan membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi ini secara harfiah ya,
sifat kita tergantung kepada orang lain, saling tergantung, dependent. Nah, proses perubahan yang lazim terjadi pada pasien HIV itu yang pertama, perubahan sosial secara cepat, tidak mampu melakukan adjustment, atau terjadi kerusakan dalam kemampuan untuk mengadjust permasalahan, serta adanya stresor-stresor psikososial, di mana permasalahan-permasalahan atau perubahan-perubahan tersebut dapat tentunya diatasi dengan sebuah mekanisme coping. Bagaimana respon adaptif psikologis? Jadi pengalaman suatu penyakit akan membangkitkan perasaan dan reaksi stres, frustasi, kecemasan, kemarahan, penyangkalan, rasa malu, berduka, dan ketidakpastian menuju adaptasi terhadap penyakit. Contohnya seperti shock, kaget, goncangan batin. Respon psikologisnya seperti merasa bersalah, marah, tidak berdaya. Dan yang sering kita jumpai kepada pasien, misalnya adanya rasa takut, akalnya sudah hilang, tidak dapat berpikir jernih, frustasi, rasa sedih, susah, dan overacting. Mengecilkan diri karena dirinya merasa cacat dan tidak berguna. Jadi withdrawal ya, menutup diri dari lingkungan sosial karena khawatir menginfeksi orang lain, sehingga dirinya sering murung. Padahal kita tahu ilmunya bahwa transmisi HIV itu tidak menular selain 4 faktor hubungan seksual yang tidak aman, adanya kontaminasi dari darah, vertical transmission, dan lain sebagainya. Dan itu penting bagi kita berperan untuk meningkatkan pengetahuan pada seorang ODA supaya dia tidak khawatir yang sebenarnya tidak mungkin terjadi jika pasien tersebut memiliki pengetahuan yang cukup. Membuat status secara terbatas masih terkait dari proses withdrawal ya, ingin tahu reaksi orang lain, pengalihan stres, ingin dicintai, karena bagaimanapun kita sebagai manusia itu kan makhluk yang dependent ya, jadi ingin mencintai dan dicintai. Hal yang dijumpai penolakan, stres, dan konfrontasi. Selanjutnya adalah mencari orang lain yang HIV positif. Jadi seorang mencari teman yang senasib untuk berbagi rasa, untuk berkenalan, saling berbagi kepercayaan, penguatan, dan dukungan sosial. Karena hal ini terkait dengan ketergantungan diri kita terhadap manusia, sesama manusia. Campur tangan, tidak percaya pada pemegang rahasia dirinya jika itu didapat dari orang yang menurutnya berbeda statusnya. Jadi kalau pada pasien HIV, kenapa lebih aman, lebih secure curhat-curhat dengan pasien yang sesama HIV juga ya, karena faktor tersebut, daripada mungkin mereka agak tertutup kecuali pada orang yang benar-benar dipercaya. Karena pada HIV positif curhat pada orang normal atau orang sehat biasa itu agak jaga-jaga. Status khusus adalah perubahan keterasingan menjadi manfaat khusus, perbedaan menjadi hal yang istimewa dan dibutuhkan oleh yang lainnya. Ketergantungan, dikotomi kita dan mereka, jadi sesama orang dilihat sebagai terinfeksi HIV dan direspon seperti itu. Jadi over identification. Perilaku mementingkan orang lain, komitmen dan kesatuan kelompok, kepuasan memberi dan berbagi, serta perasaan sebagai, pemadaman, reaksi, dan kompensasi yang berlebihan, serta yang selanjutnya adalah penerimaan, integrasi status positif HIV dengan identitas diri, keseimbangan antara kepentingan orang lain dengan diri sendiri, bisa menyebutkan kondisi seseorang. Dan tanda yang sering kita jumpai yaitu adanya apatis, sulit berubah. Nah, ini ada respon psikologis terhadap penyakit secara umum ya. Ada denial yang pertama, pengingkaran, kemudian anger atau marah, bargaining, tawar-menawar, masuk dalam tahap depresi, dan akhirnya penerimaan atau partisipasi. Dan tugas kita adalah untuk di tahap yang nomor 4 ini ya, bagaimana pasien tersebut dapat mengelola depresinya sehingga dia cepat sampai pada tahap yang terakhir, yaitu tahap menerima dirinya dengan lapang dada bahwa apa yang didapat berupa kondisi yang tidak diinginkan bahkan itu merupakan cobaan salah satunya, dan menjadi bahan introspeksi bahwa
apa yang didapat mungkin merupakan teguran yang membuat kita atau memiliki maksud agar supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi bagaimana penting bagi kita untuk membuat kondisi pasien tersebut menerima dirinya sendiri. Isu dampak psikologis pada pasien HIV antara lain yang pertama krisis kejiwaan pada dirinya, keluarganya, orang yang dicintai, dan juga masyarakat. Ini terkait dengan stigma, perlakuan diskriminatif. Karena kalau ada stigma dan diskriminatif, justru pasien akan memiliki risiko bunuh diri yang tinggi. Khawatir, frustasi, kesedihan, berduka, ketakutan anggota keluarga menjadi terinfeksi juga, perasaan marah, serta depresi, dan ketakutan menghadapi kematian. Contoh yang paling ekstrim misalnya pada orang atau pada keluarga-keluarga yang tidak dibekali dengan pengetahuan yang lebih tentang penyakit HIV ini, bahkan membedakan alat makan. Padahal kan HIV tidak menular secara oral fekal ya. Sehingga penting bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama keluarga, untuk memaksimalkan pemberian dukungan, serta menangkal efek-efek buruk yang mungkin muncul dari stigma dari masyarakat atau orang sekitar. Bagaimana respon spiritual? Jadi ada gambar yang di sebelah kiri. Wah, you mean stress is bad for my immune system? Jadi menurutmu stres itu jelek untuk kondisi status imunitasku? Maka jawabannya adalah that just get me even more stressed. Jadi kalau aku ngalamin stres, justru imunitasku akan turun dan itu bisa membuat aku makin stres. Makin stres akan membuat makin turun imunnya. Jadi yang penting dilakukan pada saat kita memberikan konseling pada seorang ODA, yaitu ya udah terima aja. Jadi pada proses penerimaan itu kita maksimalkan penanganan depresinya supaya dia bisa menerima dan tidak stres lagi akhirnya seperti itu. Pada fase awal mungkin pasien akan mengalami permasalahan-permasalahan spiritual seperti menyalahkan tidak hanya dirinya sendiri tapi juga menyalahkan Tuhan, menolak beribadah tidak sesuai ketentuan, gangguan dalam beribadah maupun distress spiritual. Ini memang lazim terjadi pada seorang manusia di fase-fase awal, di mana tujuan kita tadi saya singgung bahwa bagaimana kita memaksimalkan konseling supaya pasien cepat sampai di fase penerimaan. Karena di fase ini pasien menunjukkan peningkatan spiritualitas, merasa apa yang dialaminya sebagai cobaan untuk dirinya dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana respon adaptif dan spiritual? Jadi konsep atau respon ini dikembangkan oleh konsep Ron Nelson dan Kauman Nipan. Jadi harapan yang realistis, meyakinkan pasien terkait upaya kesembuhan, tabah dan sabar, meningkatkan pemikiran positif. Jadi selalu berpikir positif, buang hal-hal negatif. Jadi supaya aura kita tuh positive vibes. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian atau cobaan yang sedang menerpa atau menimpa diri kita. Yakinkan pasien bahwa setiap cobaan pasti mengandung hikmah, dan ini sudah terkandung di Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Bagaimana permasalahan-permasalahan sosial pada pasien HIV? Jadi ada 3 hal utama, yaitu permasalahan-permasalahan emosi, withdraw atau menarik diri, dan juga cemas. Jadi gangguan sosialisasi, gangguan peran, kekhawatiran terhadap hubungan dengan pasangan, adanya perubahan-perubahan gaya hidup, kehilangan semangat akibat adanya pembatasan-pembatasan, serta adanya perasaan terisolasi. Dan temuan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Hermawati yang dilakukan pada tahun 2012 pada 100 orang pasien HIV/AIDS, 87,5% pasien mengalami gangguan dalam interaksi sosial dan bersosialisasi. Bagaimana respon adaptif sosialnya? Jadi aspek psikososial menurut Stewart tahun 97, yang pertama adalah stigma sosial.
terutama yang negatif, ini memperparah kondisi depresi yang dirasakan oleh pasien dan pandangan negatif tentang harga diri pasien. Selain stigma sosial yang negatif, yaitu adanya diskriminasi yang sering dilakukan oleh masyarakat terhadap ODA. Misalnya penolakan bekerja dan hidup serumah juga kan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pasien. Padahal kalau di luar negeri tidak ada alasan untuk menolak ODA untuk bekerja dalam banyak sektor gitu kan, hanya karena statusnya HIV positif. Bagi pasien homoseksual, penggunaan obat-obatan narkotik kan berakibat terhadap kurangnya dukungan sosial. Hal ini akan memperparah stres pasien. Yang ketiga adalah durasi waktu yang lama terhadap respon psikologis, mulai dari penolakan, marah-marah, tawar-menawar, depresi, berakibat terhadap keterlambatan upaya pencegahan. Tidak kunjung sampai pada penerimaan, sehingga pasien itu terlambat dalam upaya-upaya pencegahan maupun pengobatan. Dan pasien akhirnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk menghilangkan stres yang dialami. Jadi semakin dia akan menurunkan sistem imunnya, karena bagaimanapun drugs dan narkoba juga memiliki efek dalam penurunan dukungan sosial pada ODA. Jadi dukungan emosional yang pertama berupa empati, perhatian, kepedulian, serta yang kedua dukungan penghargaan, seperti kita tetap menghormati dia, memberikan penghargaan positif jika pasien tersebut melakukan hal positif, sehingga memberikan reward, jadi semacam reward atau penghargaan. Dukungan instrumental, jadi bantuan langsung, seperti misalnya memberikan pekerjaan, biaya, dan lain-lain. Jadi karena tidak hanya ODA ya, kita orang yang sehat pun kadang merasa diberikan sebuah dukungan jika kita mendapatkan suatu kepercayaan seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Dan dukungan yang terakhir adalah dukungan informatif seperti nasihat, petunjuk, saran, dan lain sebagainya. Dan peran kita di sini memfasilitasi sumber penggunaan potensi diri agar terjadi respon penerimaan sesuai dari tahapan Kubler-Ross. Jadi mengarahkan pada coping yang konstruktif, coping yang membangun. Teknik kognitif, penyelesaian masalah, harapan yang realistis, dan pandai mengambil hikmah. Dan teknik perilaku. Jadi mengajarkan perilaku yang mendukung kesembuhan, seperti kontrol dan minum obat secara teratur, konsumsi nutrisi yang seimbang, istirahat dan aktivitas teratur, dan menghindari konsumsi atau tindakan yang dapat memperparah sakit atau kondisi yang dialami oleh si ODA. Dan untuk mekanisme coping, jadi coping itu sebagai segala usaha, sehat maupun tidak sehat, positif maupun negatif, usaha kesadaran atau ketidaksadaran untuk mencegah, menghilangkan, atau melemahkan stresor, atau untuk memberikan ketahanan terhadap dampak stres. Dan mekanisme coping itu terbentuk melalui proses belajar dan mengingat. Belajar di sini adalah kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi pada pengaruh internal dan eksternal, dan beberapa faktor antara lain seperti temperamen, persepsi, kognisi, serta latar belakang budaya. Untuk strategi copingnya bagaimana? Yang pertama, ada dua jenis strategi coping. Yang pertama adalah problem focus coping, jadi merupakan usaha individu yang secara aktif mencari penyelesaian dari masalah untuk menghilangkan kondisi atau situasi yang menimbulkan stres. Jadi masih ada usaha untuk berpikir ya, karena dia harus mengidentifikasi permasalahan apa yang harus dia coping. Sedangkan yang kedua adalah emotion focus coping. Jadi merupakan usaha individu untuk mengatur emosinya dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang penuh tekanan. Sedangkan kondisi objektif yang menimbulkan masalah yang tidak menimbulkan masalah. Dan ODA ini memiliki kecenderungan untuk melakukan emotion focus coping daripada problem focus coping. Jadi cenderung untuk melakukan yang pertama kali dilakukan adalah coping untuk mengatasi
situasi emosionalnya. Baru setelah dia terampil melakukan coping tersebut, maka Oda biasanya akan melakukan coping yang berfokus pada permasalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan tentang dasar-dasar pengkajian klinik serta beberapa aspek yang mempengaruhi pasien dengan atau terinfeksi HIV/AIDS atau disebut dengan istilah PEDA, orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Nah, jika ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan dapat komen di kolom komentar di bawah, atau insya Allah nanti akan saya jawab secara langsung, atau seperti yang tertera di slide ini, Anda dapat mengirimkan pertanyaan secara langsung ke saya, ke alamat email di hendrakurniawan@ilmujember.ac.id atau melalui kontak WA, jadi WhatsApp yang tertera di slide ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online di kelas Mr. Hendra, dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufik walhidayah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.